Tahu-tahu tuh dia lari masuk ke dalam. Aku wedi ya gitu. Loh, kenapa wedi ya? Di sebelah omamu ono pocongan. Jadi dia ditampakin potongan di kebun sebelah rumah. Oke, ketemu lagi sama saya Lintar Berita di Mystery. Dicerita tentang sesuatu hal yang menurut saya apa ya? Apa? Menyenangkan, menyeramkan, menyeramkan dan mungkin mengharukan. menyeramkan ya. Oke, di channel Mystery akan dicerita tentang sesuatu yang mistis, sesuatu yang bisa dibilang menyenangkan atau mungkin juga menyeramkan. Tapi yang jelas kita di sini harusnya nggak bertiga ya, berempat ya. Ada lagi. Cuma salah satu Lagi ke Afrika dia. Rekan kita lagi ada acara di Afrika. Tapi yang jelas mungkin di episode berikutnya dia akan hadir. Oke, bersama saya Lintar Berita dan saya Cica juga Dan saya Cokdot ya. Cokdot itu kemprat. Kemprat. Iya. Jadi ya. kalau kelelawar itu punya anak namanya Cokdot. Nah ini dia. Itulah saya. Cuma formal malam soalnya kan. Iya. Itu udah semingguan ya nggak ketemu ya? Ya, Semingguan udah iya. ketemu ya. Kita sehat semua kan ya? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, ini jadi kan kita ngobrol ini kan tentang sesuatu yang berbau apa tadi? Misteri ya. Misteri. Banyak hal di dunia ini yang masih misterius, ya kan? Oke. Ya, salah satunya adalah apa ya? Bangunan. Oh iya bangunan ya. Bangunan emang gua kalau ini sih ya, yang kelihatan yang kita udah ngerti deh kalau bangunan tua tuh mindsetnya kesana lah ya. Tapi ada bangunan yang terlihat megah, baru, modern, itu bisa loh ada sesuatu yang ganjil lah. Iya. Itu mungkin dari sebelumnya lah. Sebelum dibangun bangunan baru mungkin ada sejarahnya. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi ini loh di mana di rumah Pondok Indah yang sempat dijadiin film tuh. Kita true story kan? Iya. Dan ya waktu itu sempat heboh dan dibeli sama orang, itu dirubuhkan. Oh ya. Sekarang jadi tempat tinggal. Nah, kalau itu tuh memang apa ya? Kalau dari ini setauku ya. Jadi kalau kebiasaan orang ya ini mungkin etnis tertentu kalau membeli rumah itu nggak langsung dipakai. Memang dirubuhin dulu. Dirubuhin dulu sampai rata sama tanah. Terus mungkin nanti setahun 2 tahun berikutnya baru dibangun. Gitu. Jadi kenapa? Ya mungkin kepercayaannya supaya penghuni-penghuni yang ada di dalam ruangan-ruangan yang tadi tersekat-sekat itu pada Ikut rubuh. hilang mungkin ya. Hilang karena kan kena panas, kena hujan. Iya. Tapi emang ya kayak gini deh, kayak di belakang rumah kita deh nih. Di belakang kita ini. Kalau dilihat kan bangunan lama ya, lama walaupun depan ini sebenarnya udah dirubah sih, Mas. Ini udah dirubah ya. Ini udah dirubah nih. Ini kan dulunya ya bisa dibilang hutan lah. Tapi tadinya lebih serem ya? Lebih serem dari ini gitu. Serem. Apalagi ini pilar, ada 4 pilar di belakang nih sebenarnya udah direnovasi. Oh, tambahan. Nggak aslinya ya? Nggak aslinya. Dulu tuh nggak kayak gitu. Ini sebenarnya masih ada udah pesan modern lah. Tapi aslinya tuh menyeramkan lah. Menyeramkan. Karena bata-batanya terlihat ya, bukan bata ekspos ya. Bata ekspos yang dibuat. Ya ini termakan usia. Iya. Jadi kelihatan serem, angker. Angker. Aku pernah punya pengalaman yang bukan angker ya, maksudnya agak mistis di rumah ini. Oh iya. Jadi kalau misalnya aku masuk ke pintu itu ya. Oke. Pintu itu, masuk lagi ke dalam itu kan ada gorden tuh. Oke. Ada gorden, apa namanya? Ada ruangan lagi ke sana. Itu setiap masuk ke situ itu kesannya seperti nembus dimensi lain. Jadi kayak agak berat gitu, terus nanti agak kembali ke normal. Jadi kayak ada pintu yang kita nggak lihat, yang apa ya, tak kasat mata gitu ya. Enggak, soalnya lu waktu cerita kayak gitu, aku belum pernah ngerasain. Tapi kan sempat pulang ke Jakarta nih, aku sekitar 2-3 minggu di Jakarta. Rumah ini kosong banget, dan listrik aku matikan, except CCTV, except CCTV lah ya. Nah, ketika aku pulang kemarin, buka pintu itu. Ketika aku jalan masuk ke yang kau maksud tuh lokasinya itu kan ada nih mas, ada gordeng tuh, naik sedikit, agak hangat sih, agak jut gitu. Situ. Bener ya? Bener. Itu aku merasakan di situ tuh ada seperti bukan portal apa namanya ya kayak. Portal. Oh bukan. Seperti
kalau kita ke mall terus masuk ke Dari yang dingin ke keluar. nah Oh iya. kayak gitu, dan Jadi, Ada perbedaan suhu. ada perbedaan suhu dan agak berat juga waktu di tengah-tengahnya itu. Berarti ngalamin ya. Alamin. Tapi baru aja baru kemarin. Padahal asli sini ya. Iya. Baru kemarin. Jadi pertama aku pas itu agak cuek sih, tapi kok satu agak berat. Ya, Yang lu hangat. Itu agak berat dan hangat itu. Bener serius men. Iya. Terus gue masuk tuh kok ini langsung pikiran gue langsung kamu. Cuma langsung alah bodo amat gitu. Pikiran aku ya. Maksud ini loh. Ini om. Ini kayak gini. Iya, tahu. Oke. Banyak loh. Tapi kalau kita bercerita tentang lah ya, bercerita tentang bangunan tua tuh tidak terlepas dari yang namanya penghuni selain manusia. Betul. Burung maksudnya. Di mana-mana ada. Kampret, gitu. Ini codot. Iya. Nah, tadi barusan aku ke arah situ ya. Ke arah situ. Oh, udang. Ke gudang ya. Nah, itu tuh aku merasakan sesuatu yang berbeda juga. Di situ, pojokan situ kan. Aku merasakan ada hawa yang beda. Yang maksudnya antara Oyasiwo dan Kurosiwo. apa itu? Gue nggak tahu. Dulu apa? Sekolahnya apa? UKS. Harusnya tahu. Karena itu adalah perbedaan antara arus panas dan arus dingin. Gitu. Nah, Pertemuan. Kalau di Semarang itu ada kali. Gue taunya oceanografi kok kayak gitu. Pertemuan arus dingin dan arus hangat. Ya. Ada di Jepang dan di Indonesia. Ya, Jepang itu. Jepang ya? Nah, ya itu. Oyasiwo dan Kurosiwo. Nah, di tengah-tengahnya itu kan seperti ada apa ya? Pusaran. Apa namanya? Batas antar dimensinya. Ya. Di situ ada kan. Oh iya? Oh. Sudah pernah lihat? Tapi bang kalau lihat di rumah sini ya, nggak tahu kenapa dulu pertama kali kesini juga Tahun berapa kesini? anjir ini beneran tinggal di sini, berani apa enggak Mas Pintar? Pertama kali datang nggak? Nggak yakin ya? Nggak, tetap nggak yakin lah. Setelah masuk sini, ih kayak gini, bener apa enggak? Kok ya berani tinggal di sini ya kan? Apalagi kalau kita lewat mau masuk, Ya, kan? gerbang itu. Gerbang enggak ya sebelum masuk tikungan situ. Sana. Ya. Nah, itu kan udah gelapnya kayak gitu kan. Nah, udah tahu takut di sini udah hawanya nggak enak. Nah, anjingnya lagi kan. Nah, ada yang siaran nih di sini nih. Siaran. Ini sebelah nih. Iya. Ada siang-siang padahal tuh. Mas, mau kencing nih, temenin yuk. Ini masan aja mas, masuk mas. Ya udah. Benar masuk di tengah tuh kan. Gak enak ya. Udah, mana mas kamar mandinya? Ini mas, udah sini. Oh iya. Tungguin ya mas ya. Oke. Masuklah kamar mandi. Aduh, hawanya mulai tambah gak enak. Kamar mandi juga hawanya gak enak kan di sini. Ya. Kan? Hawanya gak enak. Kamar mandi luas kan? Luas kan di sini kan? Gede banget ya. Aduh. Maju mundur. Tapi aku berani karena di belakangku dia mas ya. Oke lah ya. Udahlah, cowok kok. Berani lah. Daripada ngompol, masuk lah. Udah, anjing. Mas Den, yo, aman lagi ya, aman. Mas Den, ada suaranya. Mas Den, diem. Mas, tambah sunyi. Wah, langsung aja cepet-cepetin gitu. Dari yang ser. Langsung dikupet. Itu siang. Serius. Siang. Tapi pas sepi ya. Gue di mana? Mungkin pas pergi atau kemana? Oh, iya. Siang, cuma berdua pokoknya. Oh iya. Cuma berdua. Pas main sini. Apa zaman gua ngajar ya? Mungkin bisa jadi. Karena cuma berdua dong. Cuma berdua, buka pintu. Wih, beneran gak ada orang. Tak tinggal nih. Dan dia udah di sini. Oh. Aku mau jalan pelan-pelan. Tetap gak mungkin kan? Ya udah lari pelan-pelan. Iya. Tapi emang sih gua pertama tinggal di sini tuh ini ngerasa ya enjoy lah pertama ya. Tapi yang ngerasain itu adalah teman-temanku. Teman-teman yang baru datang ke rumah ini gitu. Iya. Dia, mereka tuh pasti menemukan sesuatu yang ganjil. Oh. Dulu zaman aku kuliah, karena di sini dulu halamannya luas, itu sering barbecue di sini. Jadi satu kampus itu satu fakultas Kumpul. lah ya, kumpul di sini semua gitu. Ya yang dibagi tuh cewek-cewek bagian dapur. Ya. Waktu itu ada eyangku sih memang. Masih ada ya. Terus ada eyang, jadi ada eyang ada omku. Jadi cewek-cewek itu di dapur, terus bagian di depan, cowok-cowok di depan semua lah. Kayak gitu, cowok-cowok di depan semua. Rame tuh, merasa enjoy lah ya. Selesai nih, mau tahun baru selesai. Karena acara tahun baru di sini kan ya, karena kamu di sini. Udah,
Berarti masuk tanggal 1 libur ya. Tanggal 2 berarti. Tanggal 2 ngumpul nih kita di setelah tahun baru ya. Di pos. Biasalah anak-anak sebelum masuk ke kelas kan di pos dulu kan. Ketika mau masuk ketika aku datang ngumpul di pos juga. Pada cerita nih. Lu tahun baru pada di mana kayak gitu. Rumahnya si Boy itu si Boy gitu. Udah kayak gitu. Ngomong lah salah satu temen tuh. Itu di rumahmu tuh di atas meja makan ada lukisan. Lukisan cewek. Ibu gitu. Ini gua ini nih. Merinding nih. Ini tahu dia. Merinding ya. Lukisan ibu-ibu. Iya pakai baju hijau. Wah nyambung nih karena gue pernah ceritain sama om gue. Kalau di kamarnya itu ada yang jagain. Udahlah. Gue bilang nggak ada. Ada kok. Di atas meja makan tuh ada lukisan. Belum ada orangnya juga. Gue bingung. Emang di mana orangnya? Di kamar om kamu tuh. Oh iya, gue biar teman-teman gue tuh nggak takut dan biar bisa ngumpul lagi, gue iyain. Oh iya. Padahal sebenarnya nggak ada. Cuman lukisan doang. Nggak ada. Tapi sebelum kejadian itu omku udah pernah cerita. Kalau ada. Iya. Berarti om pernah diliatin. Diliatin juga gitu kan. Kayak gitu. Udah kayak gitu. Dan ternyata kejadian itu nggak cuma sekali. Ini kok udah printing ya? Ada ya. Nyalur nih ya terus. Nah ternyata setiap teman-temanku ini base camp IO lah ya, tempat kumpul teman-teman juga. Kamu ada event kita kumpul di situ. Itu dia ada salah satu temen dia bawa cewek. Dia bawa cewek, termasuk saudaraku nih sepupuku. Bawa cewek juga, pacarnya emang, yang sekarang jadi istrinya. Udah kayak itu datang langsung nangis. Oh, kenapa? Ada kepala. Kepala dong? Gimana? Nih, di pohon yang gue tebak. Itu nangis dia. Itu ada kepala gitu. Langsung nangis, bener-bener nangis. Dia keluar kayak temen lu tuh ngeliat gue. Itu nangis. Histeris gitu. Ya? Nangis, bener-bener nangis. Dia nggak mau masuk. Kan gue udah biasa maksudnya. Iya. Kenapa tuh? Nangis keluar gitu. Nggak apa-apa mas gitu. Tapi Mas Lita sendiri kan belum pernah liatin yang kepala. Enggak. Berarti orang luar ya? Orang luar. Itu sih dan itu sebenarnya gue banyak kejadian di rumah ini yang gue anggap itu tidak gue sendiri tidak pernah mengalami gitu, cuma teman-teman aja. Teman-teman. Kemarin tuh temanku yang kan baru pertama kali kesini ini, ya kan takjak lewat dari sana kan, masuk ke dalam sini itu dia nggak yakin. Apa iki omah tenan? Apa iki omah? Iki jerone opo toh? Jadi kayak dia tuh merasa bahwa dia nggak yakin bahwa masuk ke dalam ini tuh seperti gua gitu. Ya perasaannya dia kan, iyo iki omahe kocokku, aku bilang gitu. Nah sampai sini baru dia percaya kalau dalamnya ini ada rumah ini. Ada kehidupan. Ada kehidupan karena aksesnya ke sana itu dia pikir itu seperti jalan buntu atau apa. Iya, kalau lihat dari luar kan kelihatan kalau ini kayak bukan rumah. Nah, makanya ngantong soalnya. Makanya kan mentalnya down duluan. Nah, ketika mental down duluan, dimensi yang sana itu tahu, otomatis dia akan jadi makin ini. Nah, itu barusan kesini. Yang orang baru kesini kan. Lah wong aku yang tadi kesini aja juga udah down. Masuk itu aja udah. Aku udah masuk dah. Rasanya juga udah nganu kok. Iya. Terasa banget ya. Kelihatan soalnya. Ya, tapi ini tetap bangunan bersejarah yang patut dilestarikan apapun kejadian-kejadian mistis yang ada di dalamnya. Dan kemarin malah berapa hari yang lalu ya kira-kira ya? Mungkin minggu kemarin. Jadi ada channel YouTube dari Bogor. Mungkin teman-teman tahu ini nggak? Panglima Langit. Tahu. Ini kan gurunya Ratna Listi. Iya, Ratna Listi. Ratna Listi itu siapa sih? Artis siapa sih? Dulu nyanyi. Bener ya? Nyanyi. Oh iya berarti bener. Kata gue Ratna Listi setahu gue penyanyi deh. Kenapa? Kemarin datang sini ngobrol sama gue. Ini. Depan rumah. Harusnya kan syuting di sini mereka. Syuting di sini. Gue masih setengah hati, men. Setengah hati. Dan mereka kumpul sama ini loh, sama Semarangkers tuh loh. Oh ya. Mas siapa namanya? Mas Pam. Pam Merado.
Pamuji ya. Nah ngobrol. Pamuji ya. Mas Boy, katanya rumahnya seperti ini gitu. Dateng men kesini men. Marangkas. Rombongan tuh. Waktu itu 5 orang. Marangkas datang sini ngobrol. Mas ini nanti ada tamu Panglima Langit datang. Gue nggak ngerti Panglima Langit siapa ya. Taunya Panglima Tianlong. Gue Panglima Kumbang loh. Oh iya. Datuk Panglima Kumbang. Sembara ya. Sembara. Nah udah ternyata datang men. Mata Bogor gitu ya. Dan mereka tuh niat banget men. Mereka tuh bawa kru udah lengkap dengan kameranya, dengan timnya sendiri, dan mereka bawa mediator gitu. Ngobrol sama gue gini. Udah kayak gitu, Mas nanti saya izin ini ya ke sini, Masuk sini. tapi gue bilang oke boleh, tapi jangan buka pintu. Paham Mas? Lu boleh, tapi jangan di dalam. Oh, cuma di luar. Di halaman. Luar aja. Di halaman aja. Karena Kenapa alasannya? gue gak enak main sama yang di dalam. Menurut gue mereka tuh baik soalnya. Iya. Gue gak mau mereka terganggu gitu ya. Bilang oke boleh tapi di luar. Ya oke nggak apa-apa, kita nggak buka pintu kok. Tapi sebelum kesini mereka syuting di sana, di rumah sana. Oh yang depannya. Depan rumah super kuno itu loh. Iya. Di sana. Itu emang bener-bener men. Gila. Lu ke bawah ya, itu ada bangunan panjang tuh. Besar banget men emang. Lu ke bawah tuh ada bangunan. Iya. Kan banyak pohon pisang macam-macam lah ya. Itu sebenarnya ada yang kesurupan di situ. Kru emang sengaja. Emang sengaja emang. Mereka kan bawa kru untuk mediator kan. Mediator. Jadi masukin kan. Nah, yang bawa situ ada teman gue ini si Marsose. Oh, masuk. Marsose bilang, hantu itu tahu men kalau ketika ada Marsose ngomong gini ya, loh kamu yang sering bawa orang-orang sini gitu. Tapi emang setiap orang yang dibawa yang ke situ itu dibawa sama temen gue tuh Marsose gitu. Berarti warlock. Iya. Warlock kan, warga lokal. Warlock. Dia ngomong kayak gini sambil orangnya keringetan itu lah, kesurupan gitu. Kalau kamu kesini kenapa bawa orang sih gitu? Kenapa kamu lagi gitu? Mas Pam, orang kan taunya namanya Pamuji ya. Karena ada nama belakangnya lagi, setannya tahu kok. Ketahu si ini loh gitu. Ternyata dia Mas Pam tuh pernah di sana gitu. Tahu. Dan ada hantu Belanda juga sih. Ya kalau lihat dari bangunannya memang Belanda banget kan. Itu dibunuh, kepala dibunuh. Yang kesurupan tuh akhirnya manggil nenek-nenek. Nenek siapa ya? Buset, yang mediatornya suaranya bener-bener jadi nenek-nenek kok. Gue tuh seumur-umur baru tahu tuh ngeliat orang kayak gitu. Berarti nonton langsung? Ya gue hadir men. Gue in frame. Ternyata itu apa namanya? Yang masuk kan tuh bisa bahasa Belanda. Terus karena krunya itu nggak ada bisa bahasa Belanda, dipanggil sama yang Jawa. Ya kalau kesurupan memang kadang-kadang bahasa bisa mengikuti bahasa yang nyurupin ya. Gitu ya. Dulu kan pernah ada yang aku lupa di mana tuh, ada sebuah pabrik yang karyawannya itu kesurupan massal. Mereka itu rame-rame berbicara bahasa asing yang orang lokal nggak tahu. Nah setelah diselidiki ternyata memang di situ dulunya itu memang dipakai mungkin sebagai tempat pembantaian warga-warga asing itu. Jadi nggak ada yang paham komunikasinya. Nanti panggilin orang pinter ya dibersihin gitu. Tapi berita terakhir tuh yang kesurupan massal di pabrik mana tuh? Demak apa? Daerah-daerah Demak, Meranggen, Purwodadi itu gara-garanya jadi gini, ada ritual khusus kejawen. Gua ambilin kopi dulu ya. Boleh. Jangan kopi ya. Ya. Lanjut. Jadi ada ritual khusus kejawen, tapi mereka itu yang harusnya pabriknya libur, tapi tidak libur. Padahal itu bukan hari libur. Mas Tebi. Jadi gini, kayak misalkan tradisi turun-temurun. Oh iya tadi. Nah, tradisi turun-temurun. Kopi dulu, geng. Oke, siap. Kopi dulu, kopi. Disponsori oleh kapal Titanic. Terima kasih.
Cokdot. Kira ada labelnya. Kalau mereknya ya sudah. Lanjut. Enak. Mantap. Mau hujan. Terus. Soalnya ini kita ngobrolin masalah ini biasanya ada alam itu biasanya ikut nimbrung. Ini kopi gue. Enggak, jadi kayak ada tradisi turun temurun yang mereka harus kayak apa seserahan apa kejawen gitu loh. Sesaji. Nah, kayak gitulah. Tradisi kayak gitu. Dan itu bukan tanggal merah. Bukan tanggal merah dan pabrik itu sudah dikasih tahu tapi tidak mau meliburkan karyawannya. Oh, harusnya libur. Harusnya libur. Meskipun nggak tanggal merah. Meskipun tanggal merah. Tapi Karena kalau pas ada tradisi. tradisi seperti itu harus libur Oh, karyawan ya, pabrik. oke. Nah, kejadiannya waktu itu nggak meliburkan karyawan. Terus tiba-tiba waktu aku lihat beritanya kok serba masalah satu pabrik kesurupan. Terus seluruhnya. Seluruh satu pabrik. Pas yang masuk pas itu kan shift pagi, dua shift kan. Nah, yang shift pagi itu di salah satu gudangnya itu kesurupan masuk. Cewek semua katanya. Berarti yang angker gudangnya atau pabriknya? Sebenarnya di daerah gudang itu dekat sama perkampungan. Nah, jadi perkampungan itu ada tradisi yang tadi itu ngomong sesaji atau apa tuh kejawen lah. Iya. Itu dan mereka mungkin apa ya, yang makhluk seperti itu hadir di situ. Lah ada orang yang tidak tahu ada aktivitas di situ, terus akhirnya mereka masuk. Ceritanya seperti itu. Iya. Ya sebenarnya sih gini ya, setauku juga itu bahwa tradisi apalagi yang turun temurun, contohnya kayak gamelan gitu kan. Nah, gamelan itu kenapa mereka suka? Karena pada zamannya gamelan itu seperti band zaman sekarang. Jadi di mana hiburan ya? hiburan. Jadi di mana ada musik mengalun, itu pasti kan orang berbondong-bondong nih. Kayak contohnya kita denger nih ada suara musik orkes Melayu, Sunatal, orkes Melayu opo kan manggung, suaranya dangdutan. Pasti kan mau marah nih, mau pengen menyaksikan biduannya atau pengen menyaksikan artisnya gitu. Nah itu sama kayak gitu. Jadi misalkan kita nonton, sebenarnya di luarnya kita itu sebelahnya kita itu juga mereka juga banyak yang nonton. Makanya kenapa kadang-kadang nek pas ono udah lumping, jadilan, dolala itu kesurupan, kenapa? Karena mereka juga pengen tampil eksis gitu. Tahu ya bikin ini ya, eksis. Pengen eksis. Nah sebenarnya kalau ngomongin rumah angker lagi ya, pasti bangunan angker ya. Rumahnya dia tuh juga sebenarnya loh. Mananya? Kata orang, rumahnya Codot nih. Oh, oke. rumah dulu sama rumah sekarang, dua-duanya. Nah, kalau yang sekarang ini yang setauku itu katanya rumahnya dibuat untuk pembuangan Tuyul. makhluk-makhluk, bukan cuma tuyul, makhluk-makhluk. Nah, adiknya dia juga pernah ketakutan karena lihat pocicak. Pocong. Iya, yes. Coba mas, cerita Jadi mas. aku beli rumah tuh tahun 2011 beli rumah tapi nggak pernah ditempatin. Jadi rumah itu kosong lah. Tapi udah jadi, bangunan udah jadi, perumahan pada umumnya lah. Nah, aku kesana itu cuma bersih rumah selang setahun sekali lah. Oh, berarti belum Tempatin sama sekali. Jadi setahun sekali kesana cuma bersih aja. Itu pas kebetulan tahun 2013 tetangga di sebelah rumah tuh ngomong, Mas, dang ditempatin rumahnya. Yang itu tetangga. Tetangga yang ngomong, dang ditempatin rumahnya. Iya Pak, nanti dulu aja, soalnya kan masih tinggal di sana, kerjanya juga di sana, takutnya kalau kejauhan lah. Tapi nggak ngomong, kenapanya nggak ngomong. Nah, udah habis itu 2013, kesana lagi 2014, tahun sekali kan. Terus udah 2014 Berarti setahun sekali cuma bersih karena kan tapi tinggal udah. 2015 ngomong lagi, Mas, jangan tempatin di sini Mas. Emang kenapa Pak? Soalnya kerjanya di daerah sana. Kalau kejauhan pulang malam itu kan waktu itu masih zaman siaran malam. Iya kan? Masih zaman siaran malam soalnya. Ya. Udahlah nanti aja dulu.
Dah, Oh, lu penyiar ya? ini dulu. Ex. Dulu. Penyiar. Ya, Kita dulu. semua ex penyiar tuh, semua penyiar. Iya. Ya. Terus 2014 kesan lagi 2015 tetap diomong itu lagi, Mas lu anu Mas dang pindah. Kenapa sih kok Curiga mas 2015 curiga. Oh. Udah mulai curiga, tapi kan aku mikirnya cuma kenapa sih kok aku aja masih ada rumah masih santai lah, karena kan kerjanya juga di daerah sini, kan jauh juga mau pulang sana, nggak digubris lah, udah cuek aja. nah 2016 akhir baru pindah. Emang bener jauh sih, udah bersih dan sebagainya, kalian nempatin seminggu malam ketemu sama bapak tuh, mereka baru ngomong lah begini Mas pindah. Emang kenapa Pak? Ceritalah. Jadi dulu itu jenengan jadi dulu itu jenengan punya rumah sini itu kalau nggak ditempatin itu banyak yang kesurupan. Berarti selama belum ditempatin berdua banyak itu kesurupan sampai 2016 sampai aku ke situ. sampai Berarti 2016 awal. Aku sebelum pindah situ pokoknya. Aku pas pindah situ udah enggak. Nah, tuh emang kenapa Pak? Jadi dulu itu rumahnya jenengan itu sebagai tempat pembuangan makhluk yang tak bisa pembuangan kelihatan. sampah normal ya. Nah, Lancar. pembuangan yang nggak bisa kelihatan lah. Nah, dibuangnya ke situ. Terus baru 2016 awal itu baru kita kampung itu manggil kiai. Makhluknya itu dibuang di samping rumah. Dah, ada kebun pisang samping rumah. Dari rumah itu ke samping. Tapi kepotong jalan, ada jalan baru ada jalan kebun. kecil gitu. Nah, ada jalan kecil baru kebun. Nah, dibuang ke situ. Terus udah aku ke situ 2016 udah aman. Di situ udah aman. Tapi rumah itu udah aman. Tapi kebunnya itu kan kebunnya yang itu 2016 akhir aku sana 2017 aku sama adikku ke sana jam 12 malam lah. Waktu itu butuh ambil pakaian karena mau nginep di tempatnya orang tua. Terus udah aku di dalam rumah, adik di luar. Adik biasa sambil ngerokok di rumah. Tahu-tahu tuh dia ya mungkin itu yang di rumah dibuang samping gitu. Rumahnya sudah aman, berganti ke kebun samping. Tapi sekarang kan udah dibangun kontrakan rumah kan, jadi nggak terlalu serem sih, udah banyak. Nah, konon ceritanya di situ itu di daerah perumahanku itu ada salah satu sosok penunggu yang itu dia bergiliran. Keliling. Gua nggak ngerti nih. Maksudnya bergiliran gimana? Jadi gini, misalkan hari Jumat ke tempatnya tetangga satu sebelah rumah. Nanti hari Sabtu dia pindah lagi ke tempat tetangga lagi. Hari apa lagi nanti dia sampai ke rumahku juga pernah. Itu taunya dari mana? Maksudnya hari ini ke sini, hari ini. Jadi gini, waktu itu tetangga sebelah ngomong. Jadi di sini tuh ada satu penunggu tuh namanya Mbah siapa? Orang tua. Gaib ya ini ya? Nah, ya, ada orang tua. Itu dia sukanya keliling, muternya di daerah perumahan. Jadi perumahan kan itu bentuknya kan letter U. Perumahan, tapi sebelah sini kampung, perumahan malah. Jadi dari pojok sana nanti dia bisa lompat sebelahnya ke sebelah. Berurutan? Bukan berurutan juga, kadang juga random ya? Tapi perumahan itu aja? Perumahan itu aja. Dan itu pernah di rumahku pernah. Itu yang lihat ada anak kecil lah, foto aku dulu. Di rumah ada anak kecil lihat, itu siapa kok masuk kamar mandi? Ada orang tua juga anak kecil tetangga. Nah, ada orang tua juga pas main di rumah kan, pas ke rumah. Siapa? Enggak, itu tadi aku ada yang masuk ke kamar mandi. Siapa? Enggak ada siapa kok. Soalnya aku enggak di rumah. Waktu itu yang ada di rumah cuma orang tua sama tadi ada anak kecil lah yang main lah. Orang tuanya gimana? Praktekin loh. Dipraktekin. Tadi orang tuanya jalannya begini. Asik. Merinding. Fix the debat. Merinding. Fix. Dan itu dipraktekin. Jadi anak kecil tuh masuk kan ruang tamu, ada batas ruangan itu ke dalam itu kamar mandi, dapur. Nah, jadi anak kecil yang di ruang tamu itu sampai lari ke dalam ngecek lihat tuh enggak ada orang. Kosong. Kosong. Tadi ada loh. Lah gimana?
Terus dia praktekin. Iya, iya. Jadi dari belakang sini tuh dia praktekin jalannya begini masuk kamar mandi. Fix. Fix. Ngeri. Ya soalnya ya, mungkin dia tadi ya yang dimaksud bergiliran mungkin hari itu datang ke rumahnya Mas Firman, nanti hari lain lagi datang ke rumah tetangga lagi, tapi nggak bisa diperkirakan ya datangnya kemana. Nggak bisa. Tuh. Tapi nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Itu Nggak kayak ganggu ya? urban legend. Nah, yang ganggu itu malah di depan rumah. Bukan depan persis ya. Jadi ada tetangga sebelah rumah, itu depannya tetangga. Jadi kan kalau sama rumah kan deket lah. Jadi awalnya tuh malah lahan kosong disewa tetangga buat jadi parkiran mobil. Nah, mobilnya taruh situ lah, kasih kamar dan sebagainya lah. Udah, singkat cerita, malam itu aku masih di luar itu, tahu-tahu mau alarm mobil nyala. Jam 1:30. Baru ini. Hah? Tahun Udah 2 tahun. nggak nyampe 2 tahun. 1,5 Ya lo tahun. pas punya mobil aja. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Alarm mobil nyala. Terus udah tetangga sampai keluar, udah tidur kan dia. Ya kalau manggil kan bos, kayak gitu. Bos, siapa mau senganu mobil lu? Nggak tahu Pak, dia kan lebih tua kan. Nggak tahu Pak dia. Udah dimatiin, alarmnya dimatiin. Udah dia tidur lagi. Gue mikir, kok alarm? Nyala? Mobilmu? Mobil tetangga. Mobil tetangga. Di depan rumahnya dia kan. Ada lahan kosong di bawah garasi. Udah, 1:30 aku masuk jam 1 malam kan. Nggak apa-apa. Udah, besoknya lagi kayak gitu. Karena aku kalau tidur kan mesti jam 1, jam 2 lah. Di teras lagi aku. Bunyi lagi alarmnya. Sampai keluar lagi, dimatiin lagi. Dah. Berkali-kali berarti. Itu hari kedua. Hari ketiga malamnya bunyi lagi. Aku mikir, ini apa rusak ya? Jam sama atau Enggak, tapi di atas jam 12. oh boleh di atas jam Di atas jam 12. Nah, waktu itu jam 1, ada setengah 1, ada setengah 2 gitu. Udah, hari keempat paginya ketemu aku pagian ngobrol. Kok ya, mobilku kok bunyi terus ya alarmnya gitu. Ada yang nyenggol kali ya, kepak kucing apa. Nggak mungkin lah, kalau ada yang nyenggol pasti keadaan siang pun juga bunyi dong. ya. Wong sampai dia nganu kucing ke mobilnya kok. Itu juga nggak bunyi kok alarmnya kok. Kasihan banget kucing. Ketawa senggol kayak Kucing dia tegang. Senggol sana. Ya udah. Nah, terus hari keempat udah pagian tuh. Malamnya gitu lagi. Bunyi lagi. Jalan lagi. Kenapa ya? Nah, pas hari ke-6 dia ada apa ya? Kayak pengajian lah. Ada pengajian. Nah, terus ternyata yang ikut pengajian tuh ada yang tahu. Ada yang tahu ngomong sama dia. Kan aku cuma ceritain sama dia. Ngomong, "Pak, itu di depan itu mobilnya sering bunyi ya?" Kok tahu Pak? Iya, nah itu ada cewek di situ kok suka masuk mobil. Oh iya. Ngeri. Jadi cewek itu tempatnya emang di situ. Dan itu juga baru. Tempatnya di mobil. Di belakang mobil, di lapangan kosong. Kan dibuat berarti bukan di garasi kan, mobil. bukan di mobilnya. Tapi dia sering masuk mobil. Iya, karena mobilnya di situ. Nah, mobilnya di situ. Seneng kali ya. Ini gue tempatmu. Sebelah rumah, di depan lah. Nih teman-teman, ini mau tahu nggak lokasi di mana? Jelasin. Lokasinya itu di perbatasan. Jadi ini Semarang nih. Semarang? Bukan, Semarang. Oh, gue tahu tuh jembatan itu. Iya, itu bawah itu. Sebutin dong apa biar rame. Nanti ramai malah pada datang. Itu yang rumah yang baru ini. Yang baru, yang lama. Yang lama lah, tambah ngeri lagi.